saya awali dulu. Masyarakat Indonesia ini termasuk di Pekanbaru ada yang miskin dengan kriteria ya, dengan kriteria batasan pendapatan sekian dan sekian. Ada hampir miskin, ada rentan miskin. Kementerian Sosial dari tahun yang lalu sudah meminta data ini kepada daerah-daerah. Nah, maka waktu itu kita, masyarakat miskin kita itu jumlahnya 12.700 sekian kakak. Oleh pemerintah ini diberi bantuan jaringan sosial, social safety net, berupa program PKH ya, Keluarga Harapan dengan bantuan tunai 200.000 sekarang ya, dari 150 naik ke 200.000 per kakak per bulan. Nah, keluarga ini juga dapat, selain dapat uang tunai, dapat lagi pangan non tunai, dapat beras, sebutannya pangan non tunai. Jadi nah, yang miskin itu dapat dua bantuan, satu uang tunai ditransfer langsung ke rekening mereka 200.000 per kakak per bulan, ditambah dengan voucher untuk beras. Mana tuh ya? Nah, kemudian kelompok kedua hampir miskin, itu jumlahnya 4.195 ya, kalau saya tidak salah 4.190 kakak. Ini mendapatkan bantuan jaringan sosial oleh pemerintah pangan non tunai, artinya hanya dapat beras doang, dengan tidak dapat PKH uang cash, tapi hanya dapat bantuan beras saja. Kemudian yang ketiga rentan miskin, jumlahnya tadinya kita usul itu 19.800 ya, tahun lalu kita usulkan 19.800. Kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial, hanya turun ke kita 16.992 kakak, hampir 17.000 kakak. Nah, pada saat kita pra-PSBB, kemudian masuk PSBB, pada saat kita pra-PSBB, pemerintah kan sudah memberikan ancang-ancangan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Maka diduga yang terdampak tadi itu yang rentan miskin, ya kan? Di masing-masing sudah ada daftarnya di Kementerian Sosial. Maka oleh sebab itu, Menteri Sosial pada saat itu memerintahkan kepada kepala daerah untuk masyarakat yang rentan miskin ini diberikan bantuan berupa cadangan beras pemerintah. Satu kepala daerah kabupaten kota mendapat 100 ton. Kemudian gubernur mendapat kewenangannya 200 ton. Nah, ambil di Bulog kan. Nah, pada saat kita mendapatkan instruksi dari Kementerian Sosial bahwa masyarakat rentan miskin yang 16.000 tadi itu harus situlah diberikan bantuan cadangan beras. Kami pemerintah kota, Sekda dan juga tentunya DPR, ya kan, menerjemahkan alokasi tadi, arahan tadi itu memberikan bantuan cadangan beras. Kalau beras saja kita kasih lauk pauk tak ada, ini kan juga tidak terbantu. Tidak mungkin makan beras saja, kan direbus beras saja. Maka saya minta kita tambah dengan lauk pauk, ya kan. Nah, 100 ton itu bisa dibagi sesuai dengan petunjuk Menteri Sosial, ya kan, dan juga KPK. Itu dengan kriteria 4 hari kita beri bantuan, itu jatuhnya satu kakak dapat 6,4 kilo. Makanya itu bantuan kita itu 6,4 kilo beras ditambah dengan lauk pauk, itu setara dengan 4 hari makan. Nah, kita terkejut begitu kita sudah validasi data siap untuk dibagi, turun lagi berita dari pusat melalui Kementerian Sosial setelah surat edaran KPK, ya kan, tentang pemanfaatan beras cadangan tadi. Apa isinya?
pemerintah pusat harus mengutamakan untuk social safety net itu diberikan kepada masyarakat yang sudah tercatat di Kementerian Sosial. Untuk yang terdampak di luar itu diserahkan ke daerah. Kelimpunganlah kita. 16.992 tadi itu ditarik ke Menteri Sosial. Diberi bantuan berapa? 600.000 per kakak per bulan selama 3 bulan. Kepada kita daerah diperintahkan kumpulkan lagi masyarakat yang terdampak akibat COVID ini menjadi miskin baru di luar yang 35.000. Kita nggak punya data. Tentu kita akhirnya dengan jajaran pemerintah sampai ke RT RW, tentu RT RW lah ujung tombak terakhir yang berada di tengah-tengah masyarakat. Maka wali kota, ya kan, bersama dengan jajaran juga dinas sosial, kemudian kecamatan dan kelurahan, agar kita bisa mendapatkan data masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Yang baru, tentu yang tahu kan Pak RT, Pak RW. Kita mintalah data dari RT dan RW, ya kan? Kurang lebih 3 hari apa 4 hari itu ya. Nah, Pak RT, Pak RW memasukkan data, ya kan? Memasukkan data kan manual. Dan saya perintahkan tim untuk membantu Pak Lurah, Pak Camat dan dinas sosial untuk menghimpun data. Maka siapa yang kita tugasin adalah pertama RW siaga, yang di dalamnya ada sarjana-sarjana pendamping dari program pemberdayaan RW. Ada Tagana, ada Karang Taruna, ada remaja masjid. Saya perintahkan bantu tuh input data, ya kan? Ya ada posyandu juga di dalamnya, ada posyandu. Tapi yang main komputer itu umumnya dari sarjana pendamping TKSK, ya kan, sarjana pendamping sosial TKSK. Itulah yang bekerja. Nah, berapa jumlahnya terkumpul? 132.000 lebih. 132.000. Nah, 132.000 lebih, makanya saya bilang ini penduduk Kota Pekanbaru hanya 338.000 kakak. Ini 138.000, jadi 132.000 ini setara dengan hampir 40%. 40,3. Ya kan? Kakak. Maka waktu itu saya tanya waktu dalam rapat lagi, coba ini di luar yang mendapatkan bantuan dari pemerintah atau termasuk bantuan dari pemerintah? Nah ternyata itu termasuk dari penerima 3 kelompok tadi. Nah akhirnya saya minta coba dipilah 132.000 sekian dikurangi 35.992 tadi, maka totalnya terdapat 96.000, ya kan? 96.000 kasih. Kemudian ini ke data prosesnya kan tidak mudah. Yang menginput tadi itu, ya kan? Nah, kemudian barang yang 15.000 sudah ada. Waktu PSBB hampir habis. Mau dibagi, ini belum selesai. By name address-nya belum jelas. Ya kan? Kan tidak mudah itu untuk mengadukan lagi ke lapangan. Nah, baru dibagi kasar saja tadi baru. Maka waktu itu saya minta kita bagi segera beras sembako yang 15.000 ini. Maka dari 96.000, ya kan, berdasarkan usulan tadi, di luar 35.000 yang sudah mendapatkan bantuan, ambil dulu 15.000 untuk kita bantu tahap pertama menerima yang 15.000 ini. Nah, ternyata itu pun setelah dibagi mana untuk tahap pertama ini yang berhak menerima dulu. Ternyata ini pun juga tidak secepat yang kita kira juga.
Nah, pada saat kita sedang mendistribusikan, akhirnya waktu itu kita sekarang sampai hari ini berapa jadinya Pak Imam sudah terdistribusi? 7.000. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai rapat dengan Pak Sida ya, setelah Pak Sida pimpin rapat, itu lebih cepat lagi per kelurahan. Nah, sekarang sudah terdistribusi dari 15.000 itu 7.000 lebih. Sebelumnya 3 hari yang lalu itu hanya 3.100, makanya saya agak spanning, ya kan? Kenapa kok ternyata setelah dijelaskan nggak semudah itu untuk. Nah, dan ini juga yang hirup pikuk, dan sangat saya sayangkan juga ada oknum dari anggota dewan yang memberikan pernyataan mendiskreditkan satu kelompok. Anak-anak itu sudah bekerja siang malam, nggak pakai honor, ya kan? Tumpukan-tumpukan dokumen yang diantarkan oleh PRT PRW yang mereka proses begitu banyak. Dituduh lagi mereka membuat data melayang, membuat data karang-karangan. Ini sangat tak terpuji, ya kan? Jadi ini kendala kenapa kemarin kita lambat distribusi. Nah, sekali lagi ini saya akan langsung dikomando di Pak Sekda, ya kan, untuk penjelasan data itu. Kenapa? Insya Allah kita akan membantu total dari 96.000 yang miskin baru tadi, validasi logikanya dan juga kemampuan keuangan kita, itu kita akan membantu sebanyak 45.625 kakak, ya, 45.625 kakak. Nah, artinya dari 15.000 yang tadi kita tambah lagi 30.000. Pak Ikon sudah belanja, bukan ya? Nah, ini full dari APBD. Kalau tadi berasnya dari Bulog, dari pemerintah pusat, dan sekarang beras dan lauk pauk 30.000 ini itu semuanya dari APBD. Pak, Ya. masyarakat tuh ingin dapat informasi, kan ada 3 kelompok tadi yang ditarik ke bansos, mendapat 600.000. Pertanyaan sekarang, apakah 600.000 itu kan diterima sekarang atau belum turun atau dalam proses? Itu yang buat kacau, karena yang dari pusat yang 600.000 itu belum juga turun, yang ini sudah terbagi. Jadi di sini meributnya sebetulnya gitu. Jadi kita ingin tahu di Pak Wali, apakah itu sedang diproses, kapan turunnya, sebenarnya informasi dari pusat itu. Untuk yang kelompok ketiga tadi, yang rentan miskin yang 16.000, yang di bansos pusat ya. Nah, yang dapat 600.000 per kakak per bulan selama 3 bulan itu, memang sampai hari ini kan belum ada berita kapan itu. Nah, kita juga kan kewenangan pusat itu pun juga kita tidak bisa, hanya kita menunggu informasi. Tentunya pemerintah pusat sama dengan kita juga, semuanya kan dalam kegawatan darurat ini semua kan hitung-hitungan. Yang jelas sudah direncanakan, tinggal lagi proses. Nah, jadi kalau ditanya ke saya kapan, saya juga tidak bisa jawab, karena juga ada kewenangan kita, ya kan. Tetapi yang jelas pemerintah sudah menetapkan dan juga merencanakan. Kita doakanlah semoga itu juga segera. Nah, pemerintah provinsi juga bantu. Pak Gubernur kemarin waktu kita rapat evaluasi ya pelaksanaan PSBB tahap 1 kan, maka beliau mengatakan setelah saya paparan tadi seperti yang saya sampaikan barusan tuh, baik Pak Wali, kalau begitu yang terdampak COVID ini, artinya masyarakat kita yang miskin baru sebanyak 45.625 kakak tadi, pemerintah provinsi akan membantu dengan uang tunai sebesar 300.000 per kakak per bulan selama 3 bulan. Kata beliau. Nah, jadi sekali lagi ini kan informasi sudah clear semua. Insya Allah pendataan by name by address Pak Sekda beserta camat dan lurah dan juga dinas sosial, dinas perindak, karena SKPD yang mengadakan bantuannya itu Pak Kadis perindak ya, dan asisten 2 ya kan yang ini. Sekali lagi
Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan petang hari ini bisa menambah informasi untuk tidak terjadi miskomunikasi dan simpang siur. Sekali lagi, semuanya kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin. Terima kasih saya kepada Pak RT, Pak RW, ya kan, yang telah bekerja juga siang malam, ya, membantu melayani masyarakat. Saya sebagai pelayan utama, ya kan, pemimpin yang diberi amanah, sekali lagi saya terima kasih. Tentu dengan keterbatasan, segala keterbatasan kami, biro saya tentunya juga dengan dukungan semua, termasuk pada wartawan ini, dan kemudian juga Pak RT, Pak RW yang di ujung tombak, hanya Tuhan yang bisa dapat balas. Ya kan? Terima kasih kami ucapkan. Semoga ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.